Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Masih semangat ya meskipun jam kedua. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem khilafah. Tapi sebelum kita mulai kelas ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Oke, teman-teman kira-kira masih ingat nggak mata kuliah sebelumnya tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia? Gimana awal mula Islam masuk di Indonesia? Perdagangan, Pak. Ya, betul. Melalui jalur perdagangan. Kira-kira ada nggak perbedaan antara Islam masuk di Indonesia dengan penyebaran Islam di wilayah Timur Tengah? Minggu lalu sudah kita bahas. Ada perbedaannya nggak? Ada, Pak. Apa perbedaannya? Kalau di Timur Tengah biasanya lewat penaklukan militer dari Indonesia dan perdagangan. Ya, betul. Sehingga karakteristik Islam di Indonesia itu berbeda dengan karakteristik Islam di Timur Tengah maupun di negara yang lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem kekhilafahan dalam sejarah peradaban Islam. Sebelum masuk ini, saya ingin menanyakan, menurut teman-teman, apakah Islam memiliki sistem politik tertentu? Punya nggak? Misalkan, apakah Islam mewajibkan negara Islam? Tidak. Atau apakah khilafah itu merupakan satu-satunya sistem politik dalam Islam? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi, teman-teman, Islam dan sistem politik itu ada tipologi pandangan terkait politik sistem politik dalam Islam. Pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu memiliki sistem politiknya sendiri. Ini tokohnya banyak ya, kayak misalkan Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rashid Ridho. Nah, tokoh-tokoh ini menganggap bahwa agama Islam itu memiliki sistem politiknya sendiri, sehingga umat Islam itu wajib menggunakan sistem politik tersebut. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur sistem politik yang khas, yaitu apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Islam itu tidak memiliki sistem politik tertentu, sehingga umat Islam itu dibebaskan untuk memilih mau sistem politik monarki ke, demokrasi ke, atau apapun itu terserah, karena Islam tidak memiliki sistem politik tertentu. Siapa tokoh-tokohnya? Banyak. Ada Ali Abdul Razik, ada Toha Hussein, dan yang lainnya. Jadi, bentuk negara itu adalah hasil ijtihad manusia. Itu paradigma yang kedua. Paradigma yang ketiga, nah ini, Islam itu hanya memberikan prinsip-prinsip etisnya saja. Jadi, nggak ada tuh model negara yang sudah final dari ajaran Islam itu sendiri. Siapa tokoh-tokohnya? Banyak. Dari Indonesia juga banyak. Ada Nurholis Majid. Abdurrahman Wahid kenal? Ya, Gus Dur. Nah, beliau ini menganggap bahwa Islam itu hanya mengajarkan prinsip-prinsip etisnya saja, seperti misalkan keadilan, kesetaraan, persaudaraan, kebebasan. Jadi nilainya saja yang diajarkan, bentuk negaranya mau seperti apa, yang penting nilainya itu tidak keluar dari nilai-nilai etis Islam. Itu, jadi ada 3 pandangan. Ada 3 tipologi paradigma tentang Islam dan sistem politik. Sebenarnya khilafah itu apa sih? Ada yang tahu? Khilafah itu apa? Ya, sistem pemerintahan Islam, ada yang mengganti. Jadi memang secara bahasa khilafah itu berasal dari kata khulafa yang artinya itu menggantikan atau menempati posisinya terdahulu. Kalau dasar normatifnya itu di ayat surat Al-Baqarah ayat 30 yang ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah itu mengutus manusia di muka bumi sebagai khalifah. Dasar normatifnya itu, meskipun dalam ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk atau sistem politik tertentu, hanya menjelaskan sebagai
khalifah. Sehingga kalau kita mengacu pada sejarah, silahkan teman-teman perhatikan sejarah. Mulai dari periode Nabi Muhammad tahun 622 sampai 632 Masehi, bentuk pemerintahannya itu bukan khilafah, tetapi lebih ke musyawarah. Belum lagi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 dalam sejarah, silahkan teman-teman cek. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah melalui apa? Melalui musyawarah tapi aklamasi. Pada saat itu kan Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimandikan, kemudian para sahabat sudah ribut di Thaqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa pengganti Nabi Muhammad. Makanya pada saat itu kan sahabat Umar itu sampai naik ke podium, singkat ceritanya itu, sampai mengatakan kayak gini, Radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina. Nabi Muhammad itu ridho untuk menyerahkan masalah agama kepada siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang ditunjuk Rasulullah untuk menggantikan ngimami sholat ketika Rasulullah sakit. Masalah agama saja Rasulullah itu ridho menyerahkan ke Abu Bakar. Afala nardahu li dunyana. Bagaimana mungkin Rasul tidak ridho menyerahkan urusan dunia ke sahabat Abu Bakar? Maka pilihlah Abu Bakar. Itulah orasi pertama dalam dunia Islam dilakukan oleh siapa? Sahabat Umar. Kemudian pada saat itu langsung sahabat Abu Bakar dibaiat secara aklamasi di Thaqifah Bani Sa'idah sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, setelah sahabat Abu Bakar wafat, diganti siapa? Sahabat Umar dijadikan khalifah dengan cara apa? Ditunjuk langsung oleh sahabat Abu Bakar. Setelah sahabat Umar diganti Utsman. Utsman dipilih dengan cara apa? Melalui Dewan Syuro. Yaitu 6 sahabat yang memilih sahabat Utsman untuk menjadi khalifah ketiga. Dan yang terakhir sahabat Ali dibaiat oleh pendukungnya kan, oleh pengikutnya. Jadi kalau kita mengacu pada Khulafaur Rasyidin, 4-4-nya dipilih dengan cara yang berbeda, tidak ada cara yang sama. Kemudian ketika masuk dinasti Umayyah berubah menjadi monarki kan, kerajaan dinasti. Yang meneruskan itu adalah anak cucunya, keturunannya. Kemudian dinasti Umayyah lengser diganti Abbasiyah seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini kita sudah bahas. Itu bentuknya monarki, kemudian diganti Turki Utsmani juga bentuknya kesultanan. Jadi kalau kita mengacu pada sejarah peradaban Islam, nggak ada sistem politik yang ideal yang diterapkan dalam Islam. Bentuknya itu berganti-ganti, tapi nilainya tetap sama, yaitu asas musyawarah dan keadilan. Nah, makanya bentuk yang paling ideal itu adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 10 tahun masa kenabian dan 29 tahun masa Khulafaur Rasyidin. Jadi total tahun ideal kepemimpinan pemerintahan Islam itu adalah 39 tahun. Inilah yang dianggap paling mendekati prinsip Al-Quran. Nah, apakah selama 39 tahun ini menerapkan sistem khilafah secara baku? Tidak. Tadi kan berganti-ganti. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Indonesia dan substansi kepemimpinan Islam, makanya para pendiri bangsa kita ini sudah menentukan bukan menjadikan Indonesia itu sebagai negara Islam, tetapi negara Satuan Republik Indonesia atau NKRI dengan ideologinya Pancasila. Makanya Pancasila itu disebutnya itu sebagai kalimatun sawa, kalimat pemersatu, karena bisa menyatukan dari berbagai keyakinan maupun Makanya di sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asas musyawarah sebagaimana tadi 39 tahun masa kepemimpinan dalam Islam, 10 tahun masa Rasulullah, kemudian 29 tahun masa Khulafaur Rasyidin. Jadi dengan demikian para pendahulu kita, pahlawan kita itu tidak meniru bentuk formal khilafahnya, tetapi mengambil substansi dari praktek Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Oke, sekarang sebelum kesini saya ingin bagi kelompok. Silahkan diskusikan. Menurut teman-teman, diskusikan 2 hal ya. 1,
Menurut teman-teman, kira-kira mana yang lebih penting? Simbol formal khilafah atau hanya menerapkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang diajarkan Islam tanpa memformalkan dalam bentuk baku sistem khalifah? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira menurut teman-teman, sistem khilafah itu bisa diterapkan di Indonesia atau tidak? Soalnya kita kalau mengacu tahun 2010 sampai 2017 itu ada peristiwa yang hype banget di Indonesia, yaitu gerakan HTI. Itu sampai akhirnya dibubarkan oleh pemerintah, dan pengikutnya kebanyakan mahasiswa karena mereka memiliki pemahaman bahwa NKRI itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia kafir. Maka solusi dari kecarut-marutan negara ini yaitu ganti ideologi. Jangan Pancasila, tapi khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kira-kira pandangan itu menurut teman-teman tepat nggak? Silahkan diskusikan bagi dua kelompok. Ayo, silahkan. Dari pertanyaan yang pertama, yang terpenting adalah nilai-nilai dari khilafat itu sendiri, daripada menunjukkan simbol-simbol dari khilafah itu sendiri. Yang kedua, khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia karena yang pertama, satu, Indonesia tidak hanya terdiri oleh agama Islam saja, tapi ada beberapa agama-agama yang lain, sehingga model khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia. Yang kedua, ketika khilafah ini dijadikan sistem di Indonesia, maka secara otomatis Pancasila itu sendiri akan hilang, dan akan hilangnya persatuan yang ada di Indonesia. Baik, melanjutkan dari diskusi tadi, bahwasanya kelompok sebelah menyatakan bahwa nilai khilafah atau simbol formal khilafah ini tidak bisa diterapkan di negara Indonesia. Betul banget, karena yang pertama nanti akan hilang pula poin-poin dari nilai Pancasila. Kemudian ketika khilafah dibangun di negara Indonesia yang mayoritas banyak agamanya gitu kan. Nah, ketika khilafah maju, itu juga akan menjadi perdebatan karena di Islam sendiri memiliki banyak ajaran gitu kan. Nanti kita akan memegang mazhab yang mana gitu kan, Syafi'i, Hambali atau Maliki, pun khilafah sendiri masih ambigu gitu. Nah, jadi menurut kelompok kami, khilafah itu tidak bisa diterapkan di negara Indonesia. Baik, terima kasih. Oke. Ya, tadi diskusinya cukup seru ya, dan sangat interaktif. Jawabannya juga cukup memuaskan. Perkuliahan hari ini saya rasa mungkin cukup. Sebagai closing statement penutup, saya ingin mengutip pendapatnya Bung Hatta. Kata Bung Hatta, jika kamu ingin memperjuangkan Islam di Indonesia, gunakanlah ilmu garam. Jangan gunakan ilmu ginju. Kenapa? Karena ilmu garam dalam masakan itu tidak muncul. Garamnya tidak ada, tetapi dia benar-benar menentukan cita rasa. Sementara ginju itu terbelalak merah merona tapi tuna rasa. Makanya kalau pengen mengembangkan Islam di Indonesia, gunakanlah nilai-nilainya. Tidak perlu menggunakan simbol-simbolnya. Nah, nanti saya akan kirimkan tugas. Tugasnya saya akan upload di e-kampus. Nanti silahkan teman-teman, di tugas itu akan ada kasus. Masing-masing kelompok akan saya berikan kasus yang terjadi di Indonesia seputar gerakan Hizbut Tahrir. Kira-kira nanti teman-teman analisis, gunakan dengan pengetahuan teman-teman dari materi yang sudah kita bahas dari awal tadi. Itu ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wa kafa billahi syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.